Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu. Seiman dan seimat yang insyaallah senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang sekian kalinya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan irodahnya kita kembali hadir di tempat yang mulia ini untuk kita sama-sama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui media salat qiyam Ramadan. Alhamdulillah tahun ini mungkin Ramadan kedua di pandemi COVID-19. Namun tentunya ini tidak menjadi satu halangan buat kita untuk tetap istiqomah dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi sudah dikatakan tak terasa kita sudah 15 hari menunaikan ibadah saum kita. Kalau dalam dunia persepak bolaan kita sudah setengah babak, tinggal 15 hari lagi. Nah ini mudah-mudahan tentunya intinya ibadah saum kita dapat mengampuni segala dosa dan khilaf kita. Itu target kita. Sangat disayangkan kalau kita melaksanakan ibadah saum tapi dosa dan khilaf kita tidak terampuni. Nah, seiman dan seimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbar. Beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Maka para sahabat timbul bertanya-tanya, ada apa Rasulullah mengucapkan amin ketika Rasulullah sedang berkhutbah? Maka setelah selesai khutbah Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, tadi engkau mengucapkan amin hingga 3 kali. Ada apa gerangan, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah menjelaskan tadi malaikat Jibril datang. Beliau menjelaskan kepada saya, kata Rasulullah, siapa saja yang mengalami Ramadan, artinya hidup di bulan Ramadan, kemudian dia tidak mampu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, famata, lalu ditakdirkan wafat pada bulan berikutnya, maka kata malaikat Jibril, fadakhalana, maka dia masuk neraka. Jadi kalau kita perhatikan statement yang dijelaskan oleh malaikat Jibril, bahwa ketika kita masih dipertemukan Ramadan, ternyata Ramadan itu tidak menjadi penghapus dosa kita. Atau dengan kata lain, Ramadan itu kita biarkan, kita sia-siakan. Kita tidak mengambil momentum yang terbaik kita, sehingga masuk terkena sinyal mata. Nah ini mudah-mudahan kita terhindar. Dan intinya target kita akhir Ramadan, segala dosa noda yang telah kita lakukan itu terhapus. Sehingga di akhir Ramadan sering kita dengar Idul Fitri, kembali kepada fitrah suci. Makanya para sahabat, Rasul dan para sahabat ketika masuk 1 Syawal bukan berdoa meminta maaf, tapi justru Rasulullah mengajarkan doa tahniyah, taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan. Baru ketika selesai doakan itu silakan sebagai pelengkap untuk memohon maaf di antara kita semua. Tapi yang diajarkan sunnah Rasul adalah saling mendoakan dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ini dan sifat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya dalam diri kita, sudah berapa kali kita bertemu dengan Ramadan?
Kalau yang usianya 50 mungkin 40 lebih. Karena usia 7 tahun dia sudah dididik oleh orang tuanya. Bahkan sampai 10 tahun. Artinya kita sudah berpuluh-puluh kali bertemu dengan Ramadan. Namun kalau kita berkaca kepada Rasulullah itu hanya 9 kali bertemu dengan Ramadan. Karena Al-Baqarah 183 turun pada tahun kedua. Dan Rasulullah wafat pada tahun ke-11. Berarti 11 kali Rasulullah bertemu dengan Ramadan. Dan 1 kali Rasulullah mengalami Ramadan itu 29 hari. 8 kalinya 30 hari. Timbul pertanyaan kembali, adakah perubahan buat kita? Nah, sehingga jangan kena sinyalmen bahwa Ramadan menjadi bulan sandiwara. Kalau dalam dunia infotainment, kalau kita menyaksikan di dunia infotainment, banyak artis kalau di bulan Ramadan luar biasa sekali. Berubah total dari pakaiannya yang tadinya tidak menutup aurat masuk dalam dunia Ramadan itu hampir tertutup aurat. Tapi kita lihat ketika Ramadan berakhir, ternyata mereka kembali kepada habitat mereka masing-masing. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Sehingga kita jangan seperti di dunia infotainment. Artinya Ramadan berakhir itu harus ada bekas kelanjutan kita. Contohnya sholat qiyamul Ramadan ini harus dilanjut di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, 11 bulan sampai ketemu Ramadan lagi. Kalau di Ramadan kita di awal waktu ba'da isya. Ada juga nanti di tengah malam atau di akhir malam. Itu 3 waktu senantiasa Rasulullah melakukan. Jadi ketika kita berbicara macam-macam, mungkin sudah dijelaskan oleh para asasi. Jadi yang namanya sholat tarawih, yang Ramadan, yang lain itu sebetulnya kalau bahasa Jerman itu eta kene. Jadi bahannya sama. Kalau beras dibungkus dengan daun lontong, beras dibungkus dengan daun kelapa ketupat, beras dibungkus dengan daun lepet dan lain sebagainya. Jadi bahannya sama. Nah, sohibin dan sohibat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan Ramadan ini bulan perubahan. Dari 11 bulan kita kepanasan, maka bulan Ramadan sebagai bulan peneduh kita. Makanya momentum sangat disayangkan ketika kita dipertemukan Ramadan itu kita tidak manfaatkan semaksimal mungkin. Kalangan kita banyak hadis-hadis Rasulullah menjelaskan banyak manusia yang saum itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sehingga Imam Al-Ghazali kita teringat di dalam buku kitabnya Ihya Ulumuddin itu ada saum khusus bil khusus. Tahu saum khusus bil khusus tidak hanya kita ini saum yang tingkatannya tinggi. Saum khusus saja tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga dia mampu menahan anggota tubuhnya untuk melaksanakan ibadah. Tapi kalau khusus bil khusus sudah tingkatkan. Mudah-mudahan kita mampu mengupayakan sehingga harapan kita dalam Al-Baqarah 183 menjadi insan-insan yang bertakwa. Intinya target kita akhir Ramadan ini menjadi segala dosa khilaf yang kita lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja itu terhapus sesuai dengan sabda Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebilan sifat yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 istilah di dalam Islam yang sering kita dengar. Ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Ibu tahu arti husnul khotimah? Ada yang tahu? Su'ul khotimah apa? Husnul khotimah itu akhir hidup seseorang yang baik. Kalau su'ul khotimah yang jelek. Adakah yang awal kehidupannya dia
baik tapi akhirnya suul khotimah. Ada. Sebaliknya juga ada yang awalnya di dunia hitam, tapi dia husnul khotimah. Ada juga yang tadinya baik tapi dia suul khotimah. Ada. Makanya Rasulullah mengajarkan kita dalam sholat, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar dimasukkan kepada golongan orang-orang yang husnul khotimah. Rasul mengajarkan itu. Nah, husnul khotimah dan su'ul khotimah ini sering kita dengar. Kadang-kadang kalau ada yang meninggal, kita salah. Orang yang sudah meninggal baru kita doa, semoga husnul khotimah. Padahal masih hidup dalam kondisi ya sakit, misalkan kita dalam sakaratul maut kita doakan. Kebanyakan di kita sudah meninggal baru semoga husnul khotimah. Contoh yang awalnya di dunia hitam, belum mengenal Islam, tapi di akhir hidupnya dia termasuk yang husnul khotimah. Kita ambil contoh, nggak usah jauh-jauh sahabat Rasulullah. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab sebelum mendapatkan hidayah memeluk Islam itu tidak ada yang berani menguburkan putrinya kecuali Umar bin Khattab. Jadi hanya Umar yang berani menguburkan anak perempuannya hidup karena takut hina dan cacat. Namun setelah Umar masuk Islam, ini salah satu power kekuatan besar yang dialami oleh Rasulullah. Karena apa? Karena Umar sebelum masuk Islam saja sangat luar biasa, lagi dia masuk Islam. Sehingga satu saat terdengar oleh Umar berita bahwa Rasulullah SAW wafat. Itu yang pertama tidak menerima itu adalah Umar bin Khattab di kalangan sahabat. Sampai dia menghunuskan pedang, kemudian berbicara dengan lantang, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, aku penggal. Itu Umar. Tapi oleh Abu Bakar dijelaskan, kalau berbicara Muhammad mati atau hidupnya itu kembali kepada al-ankabut kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kalau ajarannya insya Allah itu akan terus sampai saat ini kita masih menikmati lezatnya Islam, lezatnya sunnah Rasulullah. Sehingga setelah dijelaskan begitu Umar paham. Nah, Umar termasuk yang husnul khotimah. Umar jangankan manusia, jazirah Arab paling ditakuti. Makhluk yang tidak kelihatan saja kalau Umar sedang berjalan itu pada jin-jin itu pada takut. Luar biasa. Nah ini sahabat Rasulullah yang awalnya di dunia hitam, ternyata akhir dari kehidupannya termasuk yang husnul khotimah. Kemudian sebaliknya yang awalnya dia baik, tapi sangat disayangkan, akhirnya termasuk yang suul khotimah. Siapa? Kita ambil paman Rasulullah. Siapa yang tidak kenal Abu Thalib? Abu Thalib di mana dakwah Rasul dia pasti ada. Rasul berdakwah ke negeri Yaman itu senantiasa. Pokoknya di mana Rasulullah dakwah itu Abu Thalib mendampingi. Sampai satu saat ketika Rasulullah diancam oleh kafir Quraisy, itu yang pasang badan itu Abu Thalib. Siapa yang berani nyawa keponakan langkahi pergi. Tapi sangat disayangkan keterangan menjelaskan ketika akhir perjalanan hidup Abu Thalib itu ternyata termasuk yang suul. Kenapa? Karena ketika sakaratul maut itu dia tidak mampu mengikuti apa yang diajarkan oleh ponakan. Karena berangkat dari sabda Rasulullah, lakinu mautakum an la ilaha illallah. Talkinkanlah, ajarkanlah orang yang hampir meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya di sana ada mautah. Mautah itu orangnya belum mati. Tapi kalau pakai kalimat mayyitun berarti sudah mati. Makanya di sini pakai kata kalimat mautah. Lakinu mautakum an la ilaha illallah. Itu Rasul mengajarkan kepada pamannya di telinga kirinya, ya Abi, kul
Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Tapi sangat disayangkan, di sebelah kanannya pembesar-pembesar Quraisy juga menyaksikan sakaratul maut Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lain. Mungkin karena gengsi, sampai akhirnya Allah memberikan dispensasi neraka yang paling ringan. Dan ini hanya diberikan kepada Abu Thalib, tidak diberikan kepada siapa-siapa. Tahu neraka yang paling ringan? Neraka yang paling ringan kalau kaki kita dicelupin, yang mendidih itu otak kita. Itu khusus buat Abu Thalib, tidak diberikan kepada siapa-siapa. Makanya di dalam tasyahud akhir Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Ternyata azab jahanam yang paling dahsyat. Makanya dalam doa tasyahud akhir Rasulullah berlindung kepada Allah dari siksa jahanam. Dalam keterangan kalau kita melemparkan sesuatu, ingin mengetahui kedalaman neraka jahanam itu, kalau kita melemparkan sesuatu di dalam hadis Bukhari itu kurang lebih 80 tahun baru sampai dasar. Itu kedalaman. Makanya Rasulullah berlindung dari siksa azab jahanam. Nah, sahabat dan sahabat dan sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan Ramadan tahun ini tentunya kita jadikan Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terakhir, karena kita tidak tahu akan dipertemukan pada Ramadan yang akan datang. Maka dengan berangkat kita menjadikan Ramadan yang terbaik, kita mengupayakan fastabiqul khairat harus berbeda pada Ramadan yang tahun lalu. Artinya ada poin lebih baiknya timbang tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan hingga tuntas Ramadan tahun ini, dan menjadikan predikat kita, harapan kita termasuk orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali sebagai murojaah mindset kita, mengingatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan kita mampu istiqomah dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.